Discuss. Diskusi bareng Karin dan Kadis. Hari ini kita bakal bahas tentang hukum acara perdata. Sekarang pembahasannya udah kayak hukum-hukum gitu ya. Ya, ini dong. Soal apa nih kalau boleh tahu? Pas posnya itu kita bakal bahas tentang perceraian. Karena kan akhir-akhir ini baru marak banget nih tentang perceraian. Jadi seru sih kalau kita bahas tentang itu. Nah, jadi karena ini hukum acara perdata kan itu bersifat private. Jadi kita samarin nih, yang cewek namanya Vina, yang cowok namanya Septian. Mereka ini tuh agamanya Kristen, jadi mereka nikah di tahun 2009, yaitu 30 Juni. Itu tuh di gereja salah satu di Surakarta, Gereja Kristen di Surakarta gitu. Nah, mereka ini berbahagia karena 2 tahun setelah mereka menikah langsung dapat anak namanya Richie. Itu cowok. Oke, yang cowok, anak cowok pertama ya. Nah, terus habis itu di tahun 2014, berarti 3 tahun setelahnya, dia melahirkan lagi, itu namanya Carla. Jadi mereka berdua punya anak lagi ya. Udah harmonis lah dan kayak udah lengkap nih. Iya, secara dapat anak juga udah cowok cewek. Ya kan. Ya, fun fact, si Vina ini juga kerja, dia itu sebagai karyawan swasta di bidang pemasaran. Nah, kalau si Septian, dia itu bekerja tapi desain grafis, jadi dia freelance gitu lah Di rumah gitu. Jadi kayak mereka tuh udah berincome, cuman yang punya pekerjaan tetap tuh si Vinanya. Nah, pernikahannya ini harmonis lah, ya kan, awal-awal pasti harmonis. Tapi anehnya si Vina ini tuh mulai sering pulang larut malam, terus banyak menghabiskan waktu di luar rumah, terus dia tuh juga bersikap dingin, nggak cuma ke Septian tapi juga ke anak-anaknya. Kalau boleh tahu itu mulai perubahan sikapnya tahun berapa tuh? Mulai di awal 2022. Udah lumayan lama ya pernikahannya. Ya, 10 tahun lebih mereka. Lanjut. Nah, terus di 10 Maret 2022, si Septian ini tuh nemuin pesan intim di ponselnya Vina. Tapi anehnya tuh kontaknya tuh namanya Bu Desi. Cuma percakapannya tuh intim. Aneh, nggak Paham banget. Karena kalian cewek suka manggilnya kayak iya Ben, thank you Ben, I love you Ben. tapi mungkin ini apa ya, kayak in a romantic way yang janggal Iya, gitu ya, kayak bukan sekedar cewek sama cewek nih. Iya, paham. Nah, terus di 7 April 2022, si Septian ini nemuin foto mesra Vina bersama pria lain. Wow. Terus si Septian ini nyoba cari tahu lah ini cowoknya siapa. Ini namanya Brian, cowoknya ini. Begitu si Septian kayak nanya ke Vina, ini siapa? Si Vina itu cuma jelasin kalau si Brian ini tuh kliennya dia gitu. Karena di sini baru kayak ada satu kejanggalan itu, si Septian ini coba kayak yakin lah, oh ya udah paling beneran emang Mungkin emang klien. Nah, kayak gitu. Nggak enak juga kan, jadi takutnya beneran kali itu malah nggak jadi. Betul. Nah, terus si Septian ini tuh kan dia milih mewajarkan dan mempertahankan rumah tangganya. Nah, terus di 25 Juni 2022, Septian ini ngajak si Vina buat konseling di gereja. Ya biasa lah, program gereja. Tapi tidak membuahkan hasil karena si Vina ini nggak mau diajak ke gereja karena dia merasa kita ini nggak kenapa-kenapa kok, baik-baik aja Ngapain kok konseling gitu kan, kayak gitu. Nah, terus di 10 Desember 2022, si Septian ini nemuin lagi nih foto mesranya si Vina dan Brian. Kayak ya ampun, dia kayak nggak mau tapi dia melakukan lagi. Nah, terus di waktu si Septian nanyain ke Vina, Vinanya tuh mengakui hubungannya. Akhirnya ngaku ya kalau emang benar aku punya hubungan sama dia. Nah, parahnya itu tuh udah
Maret 2022. Dari mana dong kapan? Jadi dari si Septian ngajak Vina ke gereja itu ternyata nggak mau hubungan, tapi dia nggak mau ngaku tuh. Oke. Mungkin selanjutnya bisa kamu baca. Oke, nah terus karena tadi terakhir Vina itu mengakui hubungannya, akhirnya di awal Januari ini udah setahun setelahnya nih. Tadi kan tanggalnya Desember 2022. Sekarang awal Januari 2023. Vina itu udah janji bahwa mengakhiri hubungannya dia sama Brian, udah kita selesai aja. Nah, karena udah berkomitmen untuk selesai, baik Vina maupun Septian berusaha untuk balikan lah, kayak memperbaiki hubungan rumah tangga mereka kembali. Tapi pada tanggal 20 Juli 2023, Septian ini nggak sengaja mendapati kalau Vina sama Brian ini lagi makan bersama di mall yang ada di Solo, di restoran sushi gitu. Mereka baru makan berdua. Nah, janggal banget kan, maksudnya ya gitu. Terus Septian yang menghampiri si Vina menanyakan, kamu ngapain di sini sama laki lagi? Vina menyangkal. Vina berkata bahwa ini hanyalah perjanjian, misalnya kayak urusan kerjaan, nothing more, kayak ini hanya urusan pekerjaan dan ada temanku yang lain cuman di kamar mandi. Cuman mungkin agak aneh karena urusan pekerjaan kenapa kok harus di tempat makan sushi gitu. Benar-benar itulah. Terus akhirnya situasi mulai memanas. Terus pada 10 Agustus 2023 Vina ini meninggalkan rumah dan akhirnya living together bersama Brian ke lingkungan teman. Dan Vina itu tinggal selama 3 bulan di rumah Brian hingga pada 10 November tahun 2023 Vina itu sempat kembali ke rumah dan stay di rumah selama 3 hari untuk mengambil beberapa pakaian dan barang-barang yang ketinggalan. Saya udah coba ngajak mediasi, udah ngajak keluarga kedua belah pihak ke rumah, tapi memang sayangnya tidak ada jalan tengah. Karena udah dirasa gagal, akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta, tepatnya pada tanggal 20 Januari 2024. Di situ Septian juga nggak sendiri, dia dibantu oleh kuasa hukumnya. Kita lanjut ke Gugatan lagi. Nah, di surat gugatan ini tuh kayaknya kayak surat-surat pada umumnya. Jadi ya tentunya ada tentang Surakarta, tanggal berapa, terus juga ngomongin perihal. Jadi begitu orang menerima suratnya ini tuh tahu, oh ini tuh bakal Soal bahas apa? tentang ya bahas tentang apa sih, soal apa sih gitu. Terus ada tertujunya ke siapa. Nah, karena ini tentang perceraian, otomatis perceraian, dan kalau di acara perdata tuh sebutannya penggugat dan tergugat nih. Di sini penggugatnya berarti Septian, ya. kemudian tergugatnya Vina. Oke, mungkin kita boleh bantu tayangkan di sini. Oke, bisa. Di dalam surat gugatan itu tidak hanya berisi format identitas, maksudnya nggak cuma identitas penggugat itu tidak hanya itu, tapi ada juga yang menjadi dasar gugatan. Nah, dalam kasus ini hal yang mendasari gugatan ini tuh adalah yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat itu pasangan suami istri yang sah, baik di gereja maupun di mata hukum. Kemudian perkawinan mereka sudah tercatatkan, kemudian terdapat alamat yang sah, anak, maksudnya status anak juga. Terus pokoknya kejadian-kejadian yang mendasari adanya gugatan ini, Terutama pada saat perselisihannya, puncak-puncak mereka bertengkar, terus si Septian mendapati foto, kita tuh juga masuk di surat gugatan ini. kan surat gugatan itu harus jelas juga ya, jadi kayak asal-asalan gitu. Ya, waktu si ketua pengadilan membaca ini juga tahu lah Ini kenapa sih mau cerai. Oke, mungkin segitu dulu dari kami, dan mungkin kita bisa bahas seputar
surat